Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai metodologi memahami Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Pertama, Naya Fakdaris Via Salsabila, NIM 4319068, Trivani Sulistiawati, NIM 4319069, Rosi Akyuning Brilianti, NIM 4319075, dan Afina Aninas, NIM 4319077. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian metodologi memahami Islam. Metode adalah suatu ilmu yang memberi pengajaran tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Sedangkan memahami berasal dari kata paham yang artinya mengerti, memaklumi, dan mengetahui suatu hal yang sedang diamati, didengarkan, dikerjakan, atau sesuatu hal yang sedang terjadi. Jadi, metodologi memahami Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang keislaman dengan menggunakan metode tertentu. Materi selanjutnya adalah mengenai urgensi metodologi memahami Islam. Pentingnya model pendekatan dalam studi Islam menurut Amin Abdullah didasarkan pada kenyataan bahwa studi Islam, terutama jika dilihat dari sudut pandang religion, Wissenschaft, mengharuskan para pengkajinya untuk memperhatikan secara penuh apa yang dimaksud dengan beragama dan agama dalam masyarakat muslim dan oleh para sarjana muslim. Studi Islam membutuhkan bantuan metodologi untuk mencakup data-data keagamaan guna memahami lebih arif bahwa semua agama yang memiliki kendaraan historis empiris yang khusus, partikular, dapat memiliki elemen keagamaan yang sama, yang dipahami secara transcendental universal. Macam metodologi memahami Islam. 1. Metode diakronis. Metode diakronis adalah metode mempelajari Islam yang menonjolkan aspek sejarah. 2. Metode sinkronik analitis. Metode sinkronik analitis adalah metode mempelajari Islam yang memberikan kemampuan analitis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek umat Islam. 3. Metode problem solving. Metode problem solving adalah suatu metode yang mempelajari Islam dan mengajak pemeluknya untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari suatu cabang ilmu pengetahuan dengan menggunakan solusi atau cara penyelesaian masalah secara bersama-sama. 4. Metode empiris merupakan suatu metode mempelajari Islam yang memungkinkan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses aktualisasi dan internalisasi norma-norma dan kaidah Islam dengan suatu proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian, secara deskriptif, proses interaksi dapat dirumuskan dalam suatu sistem norma baru. 5. Metode deduktif. Suatu metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah-kaidah secara logis dan filosofis, dan selanjutnya kaidah tersebut diaplikasikan untuk menentukan masalah-masalah yang dihadapi. 6. Metode induktif. Suatu metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah-kaidah hukum untuk diterapkan kepada masalah-masalah furu' yang disesuaikan dengan mazhabnya terlebih dahulu. Dari beberapa metode tersebut, terdapat 2 metode dalam memahami Islam secara garis besar, yaitu metode komparasi, yaitu suatu metode untuk memahami ajaran Islam dengan membandingkan seluruh aspek Islam dengan agama lainnya agar tercapai pemahaman Islam yang objektif dan utuh. 2. Metode sintesis, yaitu metode memahami Islam dengan memadukan metode ilmiah dengan metode logis normatif dan bersifat rasional, objektif, dan kritis dengan metode teologis normatif. Ya, yang selanjutnya yaitu karakteristik masing-masing metode. Yang pertama, metode diakronis. Karakteristiknya yaitu yang pertama lebih menekankan pada proses durasi. Yang kedua, cakupan kajian atau pembahasan lebih luas.
Yang ketiga, mengurai pembahasan pada satu peristiwa. Yang keempat, mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, terdapat konsep perbandingan. Metode sinkronik analisis, karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak memiliki konsep perbandingan. Yang kedua, bersifat kronologis. Yang ketiga, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Yang keempat, jangkauan lebih sempit. Dan yang kelima, kajian lebih terstruktur dan sistematik. Oke, problem solving ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama melalui interaksi, yang kedua terjadi dialog, yang ketiga ada pihak yang memberi informasi lengkap, yang keempat melakukan klarifikasi, interpretasi, dan memecahkan masalah dengan kerangka penyelesaian yang tepat, dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah yang ada. Yang selanjutnya ada metode empiris. Metode ini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama yaitu hasil penelitian didapatkan dari kejadian nyata. Yang kedua, memiliki serangkaian tahapan yang telah ditetapkan dan yang harus diikuti untuk mencapai investigasi yang sukses. Yang ketiga, meskipun memiliki serangkaian tahapan yang harus diikuti, penelitian ini tidak kaku. Ia mempertahankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam hal aturannya tergantung pada situasi, masalah, minat, tujuan, dan lainnya. Berikutnya ada metode deduktif. Karakteristiknya yaitu pertama, berkaitan dengan pengembangan hipotesis dan kemudian merancang strategi penelitian untuk menguji hipotesis. Yang kedua, dimulai dengan teori dan mengarah pada hipotesis baru. Dan yang ketiga, menalar dari yang khusus ke yang umum. Metode selanjutnya ada metode induktif. Karakteristiknya yaitu dimulai dengan observasi dan teori yang diajukan menjelang akhir proses penelitian sebagai hasil observasi. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menghasilkan makna dari kumpulan data yang dikumpulkan. Dan yang ketiga, penalaran induktif didasarkan pada pengalaman. Selanjutnya ada metode komparasi. Karakteristik dari metode ini yaitu satu, merupakan 2 atau lebih objek yang berbeda, kemudian masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Dan yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan juga spesifik. Metode yang terakhir yaitu metode sintesis. Karakteristiknya yaitu satu, berupa gagasan atau ide baru untuk memecahkan masalah. Kemudian hasilnya berupa data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Dan yang ketiga ada objektif dalam mengutip pendapat ahli. Dan yang terakhir kritis terhadap sumber rujukan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode dalam memahami Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini, jika kita meninjau Islam dari satu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejalanya yang bersegi banyak. Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya secara keseluruhan. Buktinya ialah Al-Quran sendiri. Kitab ini memiliki banyak dimensi, sebagaimana telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah. Satu dimensi, misalnya, mengandung aspek-aspek linguistik yang sastra Al-Quran. Para sarjana sastra telah mempelajarinya secara terperinci. Dimensi lain terdiri atas tema-tema filosofis dan keimanan Al-Quran yang menjadi bahan pemikiran bagi para filosof serta para teolog. Demikian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.